harus ya kayak semen busua toh keras kokoh dan kuat. Iya iya iya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di kantor lurah kita ini yang sederhana ini tapi insya Allah bisa berkah semua. Ini di hadapan saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak PJS Kepala RW, kemudian bapak-bapak masyarakat yang sudi berkenan untuk hadir di kantor lurah kita ini untuk menyampaikan penjelasan dari jadi untuk bisa di situ dan konsultan untuk membahas apa yang selama ini kita harapkan, apa selama ini kita inginkan mulai dari 2017 sampai berapa kali sudah dianggarkan ya. Sempat saya juga mengikuti perkembangannya ini, Pak Bu, karena saya di sini dari 2019, dari mau ada akan saya tahu juga tentang perjalanannya ini. Jadi alhamdulillah sudah ada tanda-tanda dan usaha maksimal daripada Bapak Ibu sekalian tentang pembangunan tanggul Pemecah Ombak. Nah, jadi tidak memanjang lebar, saya persilakan kepada Bapak dari PU dan Bapak dari konsultan untuk menjelaskan apa yang kita akan kerjakan sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pejabat dari kantor lurah lain-lain, yang saya hormati bapak-bapak dari kepolisian dan dari TNI, yang kami hormati konsultan pelaksana kegiatan PUTL Pembangunan Siwal, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, masyarakat lain-lain yang saya lihat hari ini selalu semangat ya. Yang awalnya tadi saya berpikir karena banyak informasi, saya juga baru pertama kali datang di sini, jadi saya juga pelajari bagaimana kondisinya lain-lain, dan ternyata bersahabat semua. Alhamdulillah saya lihat ceria semua. Iya, alhamdulillah. Ya, pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka membahas mengenai rencana pelaksanaan kegiatan UKM Pembangunan Siwal di Kepulauan Laibai ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kelurahan Laibai yang telah menyambut kami, menyambut teman-teman dari Dinas PU dalam rangka sosialisasi kegiatan UKM ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pembangunan Siwal ini sebenarnya sudah berkali-kali kami anggarkan. Tahun lalu juga sudah dianggarkan, termasuk tahun ini juga sudah dianggarkan untuk pembangunan fisiknya. Akan tetapi karena ada beberapa dokumen yang harus disiapkan dalam rangka pembangunan fisik dari Siwal atau pengawalan pantai ini, sehingga kegiatan fisik ini kami rencanakan dilaksanakan tahun depan
Tetapi dokumen-dokumen teknis yang disiapkan itu kami rampungkan tahun ini, sehingga tahun depan insya Allah kita langsung action untuk pembangunan fisiknya, insya Allah. Dan itu pun kalau seluruh masyarakat lain-lain sepakat untuk menerima kegiatan pembangunan seawall ini, karena terus terang seawall ini kami anggarkan berdasarkan usulan dari Musrembang, Musrembang kecamatan, Musrembang kelurahan, yang kami lihat memang menjadi isu ketika pelaksanaan Musrembang dilaksanakan. Jadi setiap tahun itu utusan dari Pulau Langgai selalu menyampaikan bahwa kami butuh pengaman pantai untuk menjaga keamanan lahan-lahan yang berada di Pulau Langgai ini. Karena kalau kita tidak membangun pengaman pantai itu, pantai kita akan tergerus, dan mungkin sudah banyak kejadian di sini. Sudah ada beberapa lahan yang memang kondisinya sudah tergerus oleh ombak. Dan kita berharap tahun depan setelah berdirinya nanti seawall ini, kondisi dari pantai kita bisa terjaga. Itu yang kita harapkan bersama. Dan perlu kami luruskan pula bahwa terkait dengan isu-isu yang berkembang, itu sebenarnya yang kami akan laksanakan adalah pembangunan seawall, bukan melakukan reklamasi. Jadi perlu kita itu ya, kita mempertanyakan Pak, jangan ujung-ujungnya ke sana. Ya, ada kaitannya. Jadi kemarin Jadi itu mungkin yang perlu kita samakan dulu persepsi, bahwa tujuannya adalah untuk mengamankan pantai, mengamankan pulau Rempang supaya tidak terkikis oleh ombak. Iya, itu tujuan utamanya. Iya. Kalau misalnya ada persepsi bahwa terkait dengan reklamasi itu tidak ada hubungannya. Alhamdulillah. Tidak ada hubungannya. Jadi memang kami ini menjalankan apa yang diusulkan oleh masyarakat Kepulauan Thailand. Jadi kita berharap pelaksanaan pembangunan seawall ini bisa berjalan sesuai dengan planning atau time schedule yang diharapkan, di mana tahun depan kita harapkan bisa sudah mulai pelaksanaan pembangunan fisiknya. Itu mungkin pembuka dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi kita dengar pernyataan dari Dinas PU bahwa ini adalah murni dari hasil musrembang kita yang akan dilaksanakan. Jadi dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan reklamasi. Ya, itu yang kita pegang. Karena tujuan kita adalah membangun tanggul pemecah ombak seawall itu, tidak ada hubungannya dengan reklamasi. Dan untuk selanjutnya yang disampaikan tadi sama Bapak dari PU, bahwa sebelum melaksanakan rapat selama sampai hari Kamis, semua lurah ada yang harus dikerjakan, yaitu perkenalkan diri kapan juga. Nah, itu yang lingkungannya ada langsung konsultannya Pak. Jadi Ibu nanti dijelaskan langsung oleh Bapak konsultan pelaksananya. Saya lanjutkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Bapak Ibu semua dari warga lain-lain. Saya menambahkan ini Pak Adi, pelayan publik Pak. Ini bukan perjalanan sendiri, pelayan publik, pelayan masyarakat di sini. Di mana tadi ketika saudara di 2019 ditambah Pak Bisa dan Pak Dimas, jadi sama-sama kita di sini sifatnya menyaksikan sosialisasi di dalam rencana UKL ini adalah kajian lingkungan Pak ya. Bapak tahu yang namanya itu setiap sekarang pembangunan sekecil apapun itu secara nasional itu wajib ada UKL. Kalau tidak ada UKL itu kita langsung membangun. Nah ini ada bagian singkat dari polsek itu atau dari polda itu langsung memeriksa Pak izinnya. Harus ada izin Pak juga nanti di sini. Terlebih saya mohon maaf, saya ini dulu ya.
Iya Pak. Ya, saya minggu lalu saya datang sifatnya soal, bukan dalam hal begini. Sifatnya soal, waktu itu kami juga membuat kontrak, tetapi namanya saya bahasa maaf saya bukan bahasa Bugis. Siapa tahu Pak ya, dan siapa tahu saya mendahulukan soal, saya tidak tahu siapa ini saya datangkan, saya penuhi dan sebagainya, sehingga saya hanya mengatakan bahwa pasti ada pemerintah setempat di bawah RT RW yang kami pada saat itu menyampaikan bahwa ada rencana. Tapi waktu itu bukan miskomunikasi Pak. Ibu Andi Ibu Bau itu semangat. Saya gini loh Bu. Ini bicara baik, sholat kami itu yang kami sini baik. Memang waktu itu memang belum secara resmi Pak ya, belum secara resmi kami datang. Dari kami itu mendahului dulu menyampaikan bahwa rencana ada. Tetapi itu kan namanya kondisi pada kita terima semua. Semangat saya berubah, saya terima kasih semua menjadi pembelajaran kita semua juga bahwa ada sasa tertentu yang kita kapan bisa masuk, bisa bertemu. Itu yang kami lakukan. Semangatnya beliau luar biasa dan saya apresiasi. Itu pertanda bahwa jangan sembarang orang masuk, jangan sembarang masuk di sini. Namun waktu itu saya sampaikan namanya tidak resmi, tempatnya juga tidak resmi. Itu saya bisa menyampaikan banyak, tapi tidak bisa banyak bicara waktu itu. Alhamdulillah, semoga di pada saat itu pada hari mungkin hanya menganggap suatu miskomunikasi, sebenarnya artinya ada informasi simpang siur yang kita belum pahami sehingga mengambil suatu keputusan. Alhamdulillah pada hari ini sudah disampaikan tadi Pak Ali sebagai pegawai ada di kelurahan dan Pak Umang selaku kepala bidang PSDA Kota Makassar menindaklanjuti perencanaan sejak tahun 2022, yaitu hasil dari musyawarah kelurahan kecamatan sampai kota ditetapkan itu, sehingga waktu itu menetapkan suatu perencanaan siwol. Jadi mohon maaf kami tidak pernah, alangkah kelirunya dan alangkah juga mungkin bodohnya saya kalau saya pernah mengatakan pada laut dan bisa bagus itu. Tetapi siwol ini adalah pemerintah ombak sesuai dengan masukan-masukan Bapak Ibu semua yang ada di wilayah yang terkena dampak, terutama ketika ada musim maret. Saya kira ini saja. Tadi saya sampaikan juga Pak Kaki bahwa tidak bisa kita melakukan pembangunan ketika ada dokumen yang kurang. Salah satu yang perlu dilakukan di sini adalah ada dokumen UKLPL. Ada 3 tahapan Pak. Ada namanya AMDAL, ada namanya UKLPL, ada namanya SPPL. Kalau kita di sini ada panjangnya cukup terlalu panjang, itu cukup UKLPL, usaha lingkungan. Di mana polisinya ini karena di laut itu aturannya Pak, 0 mil, artinya 1 senti saja mau menyentuh laut itu sudah bukan lagi lingkungan mau punya kewenangan di sini, tapi Kementerian Kelautan yang mengeluarkan nanti dokumen tata ruang laut. Salah satu prosedur yang kami lakukan itu adalah melihat di bawah itu apakah ada karang, apakah ada biota laut dan sebagainya, atau adakah lamun yang notabene bisa diganggu. Jangan sampai rusak biota laut itu yang dirugikan adalah warga. Makanya itu nanti Pak, prosesnya kami lakukan itu ada penyelaman, melihat itu ada karang di bawah, ada lamun tanaman laut Pak ya, dihidupan yang ini, barulah nanti Menteri Kelautan dan Perikanan Provinsi di pusat itu mengeluarkan izin tata ruang ya, tata ruang laut, lalu kita lanjut pembahasan. Ini yang kedua, itu pada saat itu nangkal saja, karena kita hanya mau lihat kondisi air di laut di sini bagaimana, kita masukkan di laboratorium proyek. Yang kedua adalah kondisi udara, kemisingan. Itu yang kami persyaratkan. Kedua ada contoh terbaru ini adalah ada survei sosial ekonomi masyarakat, itu sudah beberapa orang yang bisa mengisi. Itu yang kami proses Pak. Sebentar ini pada saat kami lakukan, kami data lagi membahas itu Pak di sini. Setelah itu kami lanjut di lingkungan hidup provinsi. Itu prosedurnya Pak. Jadi bagi sebagian di sini hari ini adalah sebagai sosialisasi saja, menyampaikan bahwa rencana begini. Semoga ada kesepahaman dan kesepakatan kita pada hari ini. Kapan kami bisa turun mengambil data itu kalau kita sudah sepakat bersama, ya Pak. Kami saya ini hanya alat
Inhai Alat karena saya diperintah di dalam melaksanakan kegiatan ini oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Ini yang saya bawa. Jadi bukan saya bawa diri sendiri, tetapi saya bawa sesuai dengan datang di sini untuk menjalani studinya itu sesuai dengan masukan-masukan Bapak Ibu cuma di Urang Lelai dalam hal ini waktu itu dilaksanakan pada saat saya membantu surat-surat Bapak ditangkaplah Ibu. Oh ini kalau begitu. Waktu itu bukan hanya Lelai Pak, saya juga ada survei di Marombong dengan satu ada beberapa Pak. Yang lebih parah di sana itu ada sekolah sudah ambrol satu kelas seperti itu. Tapi kalau salah belum tadi karena mungkin persoalan anggarannya lebih kota sehingga mungkin antri Pak, mungkin diantri dilaksanakan pembangunan siwar, semua siwar, ombak untuk menahan ombak masuk. Mengenai Ibu Naim bahwa saya tidak lakukan ini kalau belum ada pencabutan reklamasi. Sekali lagi Pak, kami tidak pernah bicara masalah reklamasi kami dengan provinsi. Kita banyak diskusi dengan Pak Kami bahwa kita itu jangan bicara masalah reklamasi di dalam maka saya masih ini kata-kata itu. Kira-kira saya orang pertama tidak pernah sepakat namanya reklamasi Pak. Karena itu namanya membangun kampung di atas kampung. Membangun kampung di atas kampung. Saya salah satu Pak. Saya salah satu tidak sepakat namanya reklamasi. Nah, karena mungkin ada beberapa ya. Jujur saya katakan, kalau ini yang bagaimana mau ditutup reklamasi, kita tidak ada di Bapak yang daerah. Terima kasih Pak. Saya salah satu orang yang tidak pernah sepakat namanya reklamasi. Jadi saya itu saya pernah sepakat namanya reklamasi. Nah itu Pak. Itu yang ini. Itu, tapi saya tidak bisa bahas kan itu bukan kewenangan kami. Hanya kalau saya tidak sekilas ya itulah yang kami bisa lakukan. Kurang kali Pak, ya dari saya serahkan kepada Pak Ali untuk menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan atas penjelasannya tentang apa yang mau dikerjain di sini, yang beliau mau kerjain di sini. Mungkin warga ada mungkin yang belum jelas, tapi sebelum ada jawab, saya mau sampaikan dulu ada undang-undang dari Pak Dimas tentang pelaksanaan ini. Kita kan tidak lepas dari masalah hukum Pak. Ini harus jelas dari pekerjaan ini, ya. Jadi semua tahapan pekerjaan ini artinya resmi, mulai dari awal sampai akhir tidak ada yang dirugikan. Jadi itu adalah warga yang lain. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih dari Pak dari SPU. Baik, jadi ada beberapa hal yang saya akan sampaikan bukan kepada warga ya, Pak. Jadi saya sampaikan kepada terutama dari Dinas Pekerjaan Umum berkaitan dengan pekerjaan. Artinya saya sudah lama bertugas di sini Pak, ada berapa tahun. Itu musrenbang itu barangkali berkaitan dengan siul ini barangkali terakhir Bapak datang dulu. Untuk pekerjaan siul ini barangkali Bapak bisa menjelaskan kepada warga berkaitan, artinya kalau mau dikerjakan harus betul-betul dari Dinas PU ini selaku pengguna anggaran harus betul-betul bisa menjelaskan dan menunjukkan kepada warga apakah pekerjaan ini sudah ditender belum, satu, siapa pemenang tendernya dan siapa pelaksananya, apakah dari pemerintah atau dari swasta. Sebelum pekerjaan itu dilakukan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh dari pekerjaan umum. Artinya sebelum dikerjakan, semua aktivitas itu tidak bisa dilakukan tanpa melalui yang mana menunjukkan legalitas daripada kontraktor yang bekerja.
Dikhawatirkan kenapa? Jangan sampai nanti AMDAL untuk mempermudah untuk pelaksanaan ini karena banyak yang memanfaatkan ini pulau lain. Betul. Dan hal itu harus perlu betul-betul diperhatikan karena kalau bukan hal itu hanya sosialisasi saja terus, kemudian dilakukan pekerjaan, kemudian ada AMDAL. Jangan sampai disalahgunakan AMDAL itu untuk dilakukan pelaksanakan reklamasi disertai luas. Jadi yang dikhawatirkan oleh warga itu setempat ini sebenarnya Pak berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi. Untuk riwayat daripada CPI di sebelah itu tinggal pelaksanaan AMDAL untuk keluar izinnya yang dilaksanakan oleh provinsi. Jangan sampai nanti kegiatan itu berkaitan dengan AMDAL itu disalahgunakan AMDAL dari Silo digunakan untuk CPI. Karena CPI ini dia mendesak sekarang dari pihak provinsi mendesak untuk tetap dilaksanakan reklamasi. Nah, kenapa warga itu selalu bertanya? Barangkali Bapak rasakan kemarin lalu, saya memang Pak kemarin jarang saya di tempat saya di sini, tempat tugas saya, karena banyak pengamanan demo Pak. Nah, Bapak datang kemarin barangkali bersetegang dengan bau yang mana berkaitan dengan pekerjaan tanpa pemberitahuan, apalagi mengambil sampel air, sampel apa berkaitan dengan itu. Itulah yang dijaga oleh warga lain Pak. Sangat sensitif sekali oleh pihak-pihak lain yang bekerja tanpa pemberitahuan kepada pemerintah setempat. Nah, kekhawatiran ini saya harus sampaikan kepada pihak Bapak, karena yang bekerja pasti Bapak dengan saya juga duduknya nanti bersama dengan warga. Jangan sampai disalahgunakan berkaitan dengan AMDAL itu, itulah yang menjadi masalah untuk warga lain. Kalau tidak ada hubungannya, pasti warga akan mendukung sepenuhnya kegiatan untuk Siwol itu sendiri. Nah, jadi begitu Pak. Jadi di sini saya hanya perlu garis bawahi dari pihak dinas dan barangkali bisa menyampaikan bahwa kalau memang sudah memberi kerja, sampaikanlah kepada warga siapa pemenang tendernya. Nah, kemudian anggarannya juga disampaikan, pelaksanaannya dari mana supaya bisa dikenali oleh warga. Oh, ini kontraktornya, oh ini pelaksananya, apa yang dibutuhkan Pak, supaya sama-sama warga itu dibantu untuk penuhi persyaratan yang akan dilaksanakan oleh dia. Saya kira itu Pak catatan dari saya karena antisipasi berkaitan dengan pekerjaan kita Pak. Saya pikir bahwa pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum untuk hari ini saya pikir bahwa ya mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan musrembang ini benar-benar adalah hasilnya yang benar. Nah, kemudian sampaikan Romeo pekerjaan ini mau dilaksanakan, apakah memang sudah ada CP yang ditunjuk untuk menindaklanjuti pelaksanaan ini Pak. Saya kira demikian. Baik Pak, terima kasih atas masukan yang disampaikan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan UKL pembangunan Siwol ini berbeda dengan AMDAL yang ada di CPI sendiri. Jadi AMDAL itu skopnya lebih besar, ya. Itu penelitian yang dilakukan itu lebih kompleks, banyak tim ahli yang diperlukan. Sedangkan UKL itu masih levelnya di bawahnya AMDAL. Ya? Jadi jadi sedikit kami luruskan bahwa terkait pelaksana daripada UKL ini sendiri itu sudah ada pengumumannya diberikan melalui proses tender. Tapi ini belum pembangunan fisiknya, tapi dokumen lingkungannya. Nah, itu bisa dilihat di sdse.inaport.id/Makassar
Di situ bisa kita cari belanja modal bangunan pengaman sungai atau pantai dan penanggulangan bencana alam. Ada UKL pembangunan siwal Pulau Lain-Lain. Nah itu di situ sudah jelas sekali. Kalau bisa saya perlihatkan di sini, ini online nih sebenarnya. Jadi sebenarnya semua masyarakat bisa melihat. Iya. Sampaikan linknya Pak supaya warga bisa melihat. Bisa melihat, termasuk anggarannya juga sudah ada, pelaksananya juga sudah ada. Jadi pemerintah itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi memang ini khusus untuk pembangunan pengaman pantai atau pengaman pantai. Sejajar ini bertuar kan? Iya, kayaknya lebih tuh. Iya. Kelihatan begitu. Saya juga saya enggak. Kita mau lihat dulu, kita mau dengar dulu cara ini pemasangan apa. Kemudian kita biar dulu lanjut ya. Jadi pelaksana kegiatannya ini UKL ini yaitu CD Naukia Multi Konsultan, di mana anggarannya itu sebesar 185 juta. Tetapi kalau fisiknya itu besar sekali, miliaran di kalau fisiknya. Cuma belum ditender karena masih ada dokumen ini, termasuk dokumen lingkungan ini yang belum selesai. Tapi kalau selesai ini Bapak Ibu, baru kita lakukan proses tender pelaksanaan fisiknya. Gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Dan terus kalau posisinya itu di sebelah barat pulau, jadi memang di laut lepas. Nah, itu kan untuk mencegah ombak masuk ke daratan. Ini yang kita jaga. Berapa mil Pak dari pulau? Mungkin dari konsultan mungkin bisa memberikan gambaran kalau yang mungkin. Ya. Jadi reklamasi Mas. Ya, Ya, Pak, jadi- jadi reklamasi namanya coba. kalau titik reklamasi Pak. Bukan. Salah. Kembalikan rencana. Demikian tadi ya. Kami menginginkan ya dulu supaya terarah ini kita punya diskusi. Oke? Nah, jadi supaya terarah ini Karena diskusi kami kita. sudah mengerti, kami Ya. sudah mengerti maksudnya Ya, bapak-bapak. dulu. Bagus kalau kita bicara satu-satu. Iya. Ya, sampai jelaskan. Tadi sudah jelaskan sama Pak dari PU bahwa ini linknya ada kalau kita mau lihat ini proyeknya apa, ada di linknya, jadi kita bisa berikan. Bisa di sini. Kita lihat langsung. Ini proyek konsultannya ini untuk UKL, ada nilainya. Ya. Kemudian tadi dari sistem pekerjaannya juga sudah disampaikan oleh Bapak dari konsultan. Nah, sekarang kalau ada dari Bapak-Bapak Masuk ke sini pakai ini. jelas tentang lokasi atau apa terserah kita tanya apa, ya silakan tanyakan. Nah, mungkin saya kasih kesempatan siapa dulu mau bertanya. Pak Amir setuju ya. Setelah itu siapa? Kita panggil dulu ya Bapak. Kita lihat di sini ya. Oh ya, kita lihat linknya dulu. Linknya tuh. Nah, kita linknya. Saya dulu supaya ada. Nggak usah milihnya kapan itu. Foto tidak kita. Foto dulu. Foto bisa aja di tempat. Oh, titik. Foto misalnya. Foto dulu. kita baca dulu. Kalau itu gambarnya Pak Foto saja nanti kita Foto bisa. Supaya sama posisinya Bapak bukan jangan sampai titiknya yang dari sana gambarnya di sini sama. Ya. Jadi setelah Amir siapa yang Pelanggan depan. apa lagi setelah itu? Nah, ya. Jadi kita kasih ya, Pak Amir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Iwan Subono, masih selama pimpinan kolektif PKN Badan Persaudaraan Masyarakat. Pertama-tama apa yang bisa dilihat dari awal dan Bapak saya mau mengamini
kemarin ada beberapa tim turun ke lapangan, jujur masuk ke rumah kami tanpa panik. Satu, kalau saya masuk ke rumahnya Bapak tanpa panik, kira-kira apa? Bapak bilang apa sama saya? Itu satu. Yang kedua, informasi saya dapatkan dari teman-teman ada dua. Yang pertama itu adalah pagar laut. Mungkin bapak-bapak tidak perlu lagi saya sampaikan terkait apa itu pagar laut, karena di semua rumah bisa tahu bahwasanya pagar laut itu kilang yang ada di Tangerang, dan pagar laut tersebut tidak punya batas. Bisa saja dari sini sampai ke Galesu sampai Takalar sampai Cileponto. Itu berbicara pagar laut ya Pak ya, mohon maaf. Ternyata apa yang Bapak sampaikan tadi itu miskomunikasi. Ternyata apa yang kita mau kerjakan adalah support atau penangguhan atau apa namanya semacamnya. Jujur, saya ini pas sudah 13 tahun mengusulkan tanggul penahan ombak atau tiau dari tahun 2017 sampai sekarang. Baru-baru ini dilakukan musrenbang tingkat kecamatan. Saya paling keras berbicara di forum, mengatakan 2023 sudah ada dananya kurang lebih 2 miliar. Itu dari PU. Jadi saya katakan pada waktu itu, beliau adalah Pak Suwadipu, camat menempatkan pada waktu itu yang menjadi kepala dinas pada sekarang. Kita kan sudah diganti atau tidak? Beliau mengatakan bahwasanya musrenbang kali ini tahun 2023 kita prioritaskan khusus untuk kecamatan merupakan lain-lain prioritaskan. Kenapa? Menyangkut masalah jiwa yang ada di sebelah barat, yang ada di sebelah selatan, itu menyangkut masalah jiwa masyarakat. Sudah lain-lain. Itu satu. Sehingga kami menitip pesan kepada Pak Zulkifli pada waktu itu bahwa di mana jadinya Bapak? Di 2023. Bapak prioritaskan mungkin Pak Imam hadir pada waktu itu di Smile, Hotel Smile pada itu kalau saya tidak salah. Syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kalau memang ini yang dilakukan tanggul penahan ombak alias kirol, kami sangat-sangat bersyukur. Dan di musrenbang 2026 nanti tidak ada lagi usulan seperti itu, tidak ada lagi tanggul, karena sudah dikerja dan masyarakat sudah aman terkait masalah itu. Jadi jujur Pak, saya kembali lagi ke awal bahwasanya pagar laut dengan teori jauh sekali berbeda. Apa yang terjadi Tangerang Pik 1 itu sudah jadi bangunan, sudah jadi daratan. Kemarin 2 minggu yang lalu saya mengikuti acara partai, saya jadi ajak jalan-jalan ke Pik 1 itu betul-betul sudah jadi daratan. Yang kami berkuasa adalah pengembang, yaitu namanya Alguan. Siapa yang tidak kenal itu Alguan di Indonesia? Dia adalah 9 naga. Ini yang kita waspadakan, karena jangan sampai dilakukan seperti itu, dan itu dalam reklamasi di sampingnya. Mungkin seperti itu teman-teman. Itu harus dilakukan. Waspadanya seperti itu, waspadanya. Jadi Bapak masuk ke rumah kami tanpa izin. Kalau mau berbuat saya nanya. Apa sepengetahuan kami? Saya seperti itu. Jadi itu satu kesalahan besar itu. Yang kedua, memberikan informasi yang tidak akurat. Sehingga karena kita masih trauma terkait masalah rencana reklamasi. Kok mau pagar laut? Ada apa yang mau pagar laut? Jangan sampai pagar laut ini dijadikan reklamasi dan ini dijadikan bahan. Jadi intinya Pak, kalau memang timur atau namanya penangguhan, alhamdulillah kami sangat-sangat bersyukur.
ajarkan masalah apa namanya tanggul. Pak Imam kemarin ini di Pramu Seremban, dia selalu mengatakan bahwa apa sebenarnya kesalahan tak. Apakah administrasi? Kalau administrasi kalau disampaikan kepada kami, nanti kami lakukan apa yang kami lakukan, bisa kami lakukan. Pak Imam sendiri yang paling ditegas pada waktu itu yang punya Pramu Seremban. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Omar setuju. Kita lanjut. Langsung menjawab saya, Dik. Lanjut. Baik, terima kasih setuju pertanyaan dan masukan. Pertama kami mohon maaf kalau misalnya kedatangan teman-teman yang konsultan kemarin itu tanpa pamit atau tanpa izin dari masyarakat.